Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau beberapa informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair, baik yang mengabdi di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Tentunya di berbagai bidang Bapak Ibu ya, sebagaimana yang diakui dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ada 6 bidang honorer yang benar-benar akan diprioritaskan untuk diselamatkan lewat revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak bersama info terkini terkait dengan nasib tenaga honorer yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ini info terbarunya Bapak Ibu ya, setelah beberapa hari terakhir ini, setelah RUASN masuk pada tahap pengambilan keputusan tingkat 1. Simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia memuat satu informasi penting terkait dengan nasib tenaga honorer yang telah tertuang di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau nasib tenaga honorer yang telah dituangkan di dalam draft revisi Undang-Undang ASN perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pemerintah tengah berupaya untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer yang jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan orang. Ini adalah satu komitmen pemerintah yang harus diwujud nyatakan demi menyelamatkan para tenaga honorer. Upaya untuk menyelamatkan tenaga honorer dari pemecatan massal itu dilakukan melalui rancangan undang-undang atau RUU Aparatur Sipil Negara atau RUASN yang akan segera disahkan di rapat paripurna menjadi undang-undang yang sah dan resmi. Tentunya ini satu kerinduan seluruh Bapak Ibu honorer, demikian juga dengan seluruh masyarakat ya, terkait dengan pengesahan RUASN menjadi undang-undang. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan penataan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara menjadi salah satu agenda dari revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Kami sudah menyiapkan beberapa skenario yang insya Allah akan ada titik temu. Ini kata Menpan RB Anas dikutip pada Jumat 29 September 2023. Ini baru saja semalam Bapak Ibu ya. Ini satu pernyataan terkini dari Menpan RB terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tentunya kalau hal ini terwujud nyatakan itu satu kabar sukacita untuk seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Dikutip dari salinan draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau dalam draft revisi Undang-Undang ASN versi rapat Panja Panitia Kerja 25 September 2023, masalah tenaga honorer itu diatur dalam pasal 67 RUU ASN. Jadi dalam pasal itu disebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Ingat Bapak Ibu ya, dalam pasal itu disebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Berikut ini merupakan bunyi lengkap pasal 67. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-aparatur sipil negara atau nama lainnya selain pegawai aparatur sipil negara. Artinya semua honorer nantinya itu tidak bakal bisa diterima lagi oleh
instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, kecuali pegawai yang akan direkrut adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Kemudian, mengenai nasib tenaga honorer yang telah tertuang dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebelumnya memastikan tenaga honorer atau non aparatur sipil negara atau non ASN tak akan dihapus pada tahun ini. Honorer ini kan mestinya 28 November selesai ya. Nah, ini direvisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, kita beri ruang sesuai dengan arahan presiden kita. Jadi dengan begitu, dia memastikan posisi para tenaga honorer hingga akhir tahun ini. Artinya akhir tahun 2023 akan masih aman-aman saja. Dia pun memastikan sudah menerbitkan surat edaran terkait penganggaran bagi para tenaga honorer yang ada saat ini sampai tahun 2024. Sehingga nantinya eksekusi terkait dengan pendataan honorer itu paling lama dilaksanakan Desember 2024 tahun depan. Jadi insya Allah non-ASN ini masih aman karena kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk dianggarkan di 2024, ucap Anas selaku Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Adapun pada tahun 2023 nantinya, saat tenaga honorer atau non-ASN betul-betul dihapus, ia memastikan konsep penghapusannya masih akan sama seperti sebelumnya, yakni tak ada PHK massal, penurunan pendapatan, serta pembengkakan anggaran pemerintah. Tetapi nanti akan diseleksi secara ketat ya ke depannya, ini ucap Anas selaku Menpan RB. Kemudian revisi Undang-Undang ASN segera disahkan. Ini informasi beberapa hari yang lalu juga dan diulang lagi ya, diulas lagi pada pertemuan ini terkait dengan hal tersebut bahwa RUU ASN akan segera disahkan. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah telah mengambil satu titik kesepakatan membawa RUU ASN untuk disahkan menuju undang-undang atau disahkan menjadi undang-undang. Jadi kesepakatan itu diambil dalam rapat yang digelar di Komisi 2 tanggal 26 September 2023. Jadi seluruh fraksi di komisi setuju menyatakan sepakat atas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah dibahas sejak 2021 silam. Ingat Bapak Ibu ya, seluruh fraksi setuju menyatakan sepakat atas RUU ASN yang telah dibahas sejak 2021 silam. Nah, dengan kesemua fraksi di DPR RI sudah sepakat terkait dengan hal ini, sudah setuju terkait dengan RUU ASN, maka ketok palu terkait dengan RUU ASN itu sudah di depan mata. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang diselamatkan karena RUU ASN. Tak ada satupun fraksi yang menolak, termasuk fraksi yang bersikap oposisi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni PKS dan Demokrat. Ingat Bapak Ibu ya, tak ada satupun fraksi yang menolak, termasuk fraksi yang bersikap oposisi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni PKS dan Demokrat. Artinya semuanya setuju dengan adanya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sudah digodok berulang kali di rapat paripurna DPR RI. Semoga dalam waktu yang cepat sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan sebelumnya oleh anggota Komisi 2 DPR RI yang sekaligus juga anggota Panja RUU ASN bahwa 3 Oktober segera ketuk palu. Di sini juga disampaikan katanya saya ingin tanya ke kita semua apakah kita bisa menyetujui RUU ini. Kita sahkan menjadi keputusan di tingkat 1 dan kita sampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat 2. Itu pertanyaan Bapak Ibu ini pada saat rapat ya, pada saat rapat yang dihadiri oleh semua fraksi dan semua komisi. Demikian juga dengan Menpan RB. Lalu kata ini adalah kata Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku pemimpin rapat di ruang Komisi 2 di Jakarta pada hari Selasa 26 September 2023. Pertanyaan itu pun dijawab para anggota Dewan setuju. Setuju ya? Alhamdulillah, Robil Alamin, kata Doli sembari mengetuk palu sidang. Artinya ini benar-benar
membuahkan hasil yang membanggakan dan mengembirakan seluruh honorer terkait dengan pengambilan keputusan di tingkat 1 Panja RUASN mengenai pengesahan. Inilah informasi terkini terkait dengan hasil Panja RUASN atau rapat Panja RUASN pada tahap pengambilan keputusan tingkat 1 terkait dengan RUASN. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.